Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada pertemuan yang kedua, pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, perhiasan bagi mereka yang menuntut ilmu, maka kita sudah mulai menginjakkan kaki pada pembahasan kitabnya. Kita harus mengerti pada pembahasan kitabnya dimulai dengan adab-adab yang harus dimengerti para penuntut ilmu. Kalaulah makan yang urusannya duniawi banget, ternyata ada adabnya dan ada akhlaknya, tentulah ilmu yang merupakan jalan ke surga memiliki adab dan memiliki akhlak yang harusnya kita sangat perhatikan. Tidak barokahnya ilmu pada hari ini salah satunya disebabkan karena faktor tidak adanya adab dan tidak adanya akhlak ketika seseorang telah menjadi penuntut ilmu. Akhirnya mungkin ilmunya banyak, mungkin ilmunya berlimpah, bisa didapatkan mudah di internet, bisa didapatkan mudah dengan audio yang kita dengarkan, tapi ternyata tidak merubah kita menjadi lebih baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia, disebabkan menguapnya keberkahan dan salah satu faktornya karena hilangnya akhlak dan adab yang harusnya dimiliki seorang penuntut ilmu. Maka Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid kemudian menyampaikan adab-adab penuntut ilmu sejatinya ada banyak. Ada sekitar 15 yang merupakan adab yang harus diketahui setiap penuntut ilmu. Dan kita akan menyampaikan adab yang pertama yang harus kita mengerti, yang kita harus pahami supaya kita mampu menghiasi kehidupan kita, terutama ketika kita sudah mulai merasakan samudra sensasi kenikmatan ketika menimba ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Adab yang pertama yaitu adalah mengimani bahwasanya ilmu merupakan ibadah. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwasanya mencari ilmu merupakan ibadah. Mereka hanya fokus bahwasanya ibadah itu terlihat pada rukuk, terlihat pada sujud. Padahal sejatinya ibadah itu bukan hanya rukuk dan bukan hanya sujud. Ketika kita melapangkan hidup kita, melapangkan rezeki kita untuk mencari ilmu, pada dasarnya kita mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang berilmu dan Allah itu tidak ridho disikapi dan diibadahi dengan kebodohan. Makanya Allah menjadikan setiap jalan untuk mencari ilmu bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan sebagian ulama mengatakan al-ilmu sholatus sirri wa ibadatul qalbi. Sesungguhnya ketika engkau mencari ilmu itu merupakan sholat yang rahasia dan itu merupakan bagian ibadah yang dilakukan oleh hati kita. Berarti ibadah itu tidak hanya rukuk, bukan hanya zakat, bukan hanya sedekah, bukan pula ketika kita tawaf di dalam umrah ataupun haji kita, tetapi sesungguhnya ibadah itu terletak pada komitmen kita untuk mencari ilmu, karena membebaskan kebodohan kita di hadapan Allah itu merupakan perkara yang Allah ridhoi. Tahukah kita, Imam Ahmad itu sampai berkata, al-ilmu la ya'tiluhu syai' idza saluhat niyatuhu. Orang yang mencari ilmu, sesungguhnya keutamaan pahala itu tidak mampu ditandingi oleh apapun selama mereka yang mencari ilmu benar niatnya. Lalu ditanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana niat ketika mencari ilmu itu menjadi benar? Idayan wirrojul ayarfal jahlu an nafsihi. Kalau seseorang itu berniat untuk membebaskan kebodohan dia di hadapan Allah, maka itulah niat yang benar. Inilah sejatinya yang kita harus pahami pada kaidah yang pertama. Ilmu itu ibadah rahasia. Ilmu itu ibadah hati kita. Dan ilmu ini ketika sudah dikatakan dan dikategorikan sebuah ibadah bernilai pahala yang sangat besar, berarti yang kita harus selalu perhatikan adalah bagaimana niat kita. Karena tidak ada yang meluruskan niat kita ketika mencari ilmu kecuali satu, memastikan bahwasanya kita tidak bodoh di hadapan Allah. Kalau ada niat bahwasanya kita ingin mendapatkan dunia, ada niat kita untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, bersihkanlah niat itu. Orang yang mereka bengkok di dalam niatnya sejatinya tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia tuju, yaitu adalah ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya menjaga niat merupakan komitmen yang tidak pernah mengenal kata cuti dan tidak pernah mengenal kata rehat. Sehingga kita terus menjaga niat kita. Jangan berniat untuk mencari ilmu untuk mendebat manusia. Jangan berniat ketika mencari ilmu untuk mendudukkan posisi kita lebih tinggi daripada manusia. Pastikan ibadah ilmu yang kita geluti dan ketika kita bersusah payah untuk mencari,
karena kita tahu di balik ilmu itu ada pahala yang besar dan ada keridhaan Allah, dan sesungguhnya tidak akan ada faedahnya ibadah bernama ilmu tanpa adanya keikhlasan. Orang tidak akan mampu istiqamah sampai meluruskan niatnya. Makanya Imam Malik itu berkata, idza kana lillahi fahuwa abqa. Sesuatu yang selalu dilakukan dan dikerjakan semata-mata karena Allah, maka sesungguhnya itulah yang akan awet abadi untuk dilakukan dan dikerjakan setiap waktunya. Makanya perkara-perkara yang harus kita jaga adalah bagaimana meluruskan niat kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan niat itu di-refresh setiap waktunya, niat itu di-refresh setiap saatnya. Karena bisa jadi hari ini kita ikhlas, belum tentu besok kita ikhlas. Pada perjalanan contohnya Journey with Quran yang telah kita lewati, bisa jadi 3 hari pertama kita ikhlas, 2 hari, 3 hari selanjutnya kita tidak ikhlas. Karena apa? Setan itu selalu memasang CCTV pada hati kita untuk selalu menunggu kapan kita tergelincir, dan tidak ada ketergelinciran yang ditunggu oleh setan dan diharapkan oleh setan kecuali tergelinciran seorang penuntut ilmu di dalam masalah niatnya. Makanya sebagaimana ada sebuah pepatah, zallatul alim madrubun lahat tabl, ketergelinciran kecil seorang ulama itu bisa menjadi besar karena niat itu sangat dibutuhkan dalam proses kita mencari ilmu. Inilah yang menjadikan seseorang memahami betul, siapapun yang mereka mencari ilmu, niatannya sudah salah, niatan untuk dunia, niatan untuk mendapatkan pujian, niatan untuk mendapatkan sanjungan, niatan untuk menegaskan posisi kita lebih tinggi daripada posisi circle dan teman kita, bersihkanlah. Ketika bengkok niat kita ketika mencari ilmu, perhatikanlah apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, kalau ada orang yang mencari ilmu yang harusnya yubtagha bihi wajhullah, yang harusnya diniatkan untuk mencari wajahnya Allah, ternyata dia illa la yusiba arada minad dunya, tetapi ternyata dia niatnya salah untuk mendapatkan sekeping dari niat dunia, maka sesungguhnya dia akan dibenamkan ke api neraka sejarak 70 musim. Karena bencinya Allah kepada hati seorang penuntut ilmu ketika hatinya mendua. Di sisi yang satu untuk Allah, di sisi yang satu dia datangkan niat-niat yang dia jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Penuntut ilmu adalah pemilik hati yang suci. Penuntut ilmu adalah pemilik hati yang setia, menyerahkan seluruh niatnya ketika mengkaji, mendengar, menulis, menghafalkan, memurojaah dan mengulang kembali, semuanya diniatkan hanya kepada Allah. Mari saling berdoa, mari saling kita mendoakan. Semoga kita ketika berada pada komunitas ilmu ini, kita adalah orang yang selalu terjaga niatnya, karena menjaga niat awal dari kesuksesan karir kita di kampung akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.